Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran PJOK ya, Pendidikan Jasmani, dan Olahraga dan Kesehatan. Hari ini kita pertemuan ke-7 hari ini ya. Jadi kita sudah mulai berganti materi dari yang sebelumnya tentang kebugaran jasmani. Hari ini pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang kekuatan dan daya tahan otot ya. Oke. Untuk itu akan Bapak jelaskan melalui video yang Bapak rekam ya. Videonya nanti itu kan berupa PowerPoint yang Bapak rekam dan Bapak narasikan untuk kalian. Nanti kalian saksikan atau kalian tonton video yang Bapak bikin. Di situ terdapat materi-materi, kemudian ada contoh gerakannya ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi ya dalam pertemuan ketujuh. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan dan daya tahan otot. Oke. Sambil disaksikan ya, sambil diperhatikan videonya. Yang pertama tentang kekuatan dan daya tahan otot. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Nah, jadi latihan fisik itu adalah gunanya yang paling pertama atau yang paling utama itu adalah untuk mencegah penyakit yang tidak menular atau penyakit yang diderita oleh diri sendiri atau penyakit yang tidak menular tadi. Karena kan penularan penyakit disebabkan oleh banyak faktor. Nah, yang pasti secara latihan fisik, secara daya tahan otot dan kekuatan itu adalah untuk mencegah penyakit tidak menular. Nah, oke. Sambil diperhatikan ya. Jadi ini kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot itu adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Kemudian daya tahan otot itu sendiri adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu yang tertentu ya. Jadi kekuatan dan daya tahan otot ini itu dilakukan dengan aktivitas fisik ya. Yang bentuknya itu latihan beban, kemudian latihan dumbbell, gym, kemudian gym machine, stretch band, medicine ball atau sit up, push up atau squat. Yang pertemuan kemarin sudah kita praktikkan bahkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita membahas tentang daya tahan dulu ya. Jadi, daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh seorang olahragawan untuk menghindari diri dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup. Nah, jadi daya tahan itu adalah sejauh mana kekuatan kita, kekuatan tubuh kita ini menahan suatu beban dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, kemudian masih di daya tahan, nah, kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik khususnya hal-hal yang membebankan otot ya, sampai setara atau melampaui indeks kelelahan. Nah, jadi indeks kelelahan ini adalah batas kelelahan dari masing-masing personal. Nah, jadi masing-masing orang itu akan berbeda indeks kelelahannya sesuai massa otot atau sesuai kekuatan yang dimilikinya. Nah, untuk itu kita akan bahas tentang apa tuh tadi namanya indeks kelelahan ya. Nah, jadi indeks kelelahan itu sendiri adalah menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi apabila kita melakukan suatu aktivitas, khususnya aktivitas fisik yang membebankan otot, itu dalam suatu waktu akan terjadinya penurunan kondisi ya. Jadi daya tahan otot itu akan menurun. Nah, untuk itulah latihan daya tahan otot dan memperoleh kekuatan itu adalah untuk menghitung atau mencapai sejauh mana indeks kelelahan yang kita miliki. Nah, kemudian kelelahan otot itu merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama. Nah, jadi maksudnya itu adalah selama kita melaksanakan aktivitas fisik,
khususnya aktivitas yang membebankan otot, itu adalah otot kita paksa untuk melakukan suatu kegiatan, khususnya adalah pembebanan. Nah, jadi dalam aktivitas itu atau dalam perlakuan kita menggunakan suatu aktivitas itu adalah untuk mengukur sejauh mana kelelahan otot kita. Nah, jadi masing-masing orang itu akan berbeda. Nah, jadi yang mempengaruhi kekuatan otot itu yang paling utama itu adalah berat badan. Jadi berat badan itu akan mempengaruhi besarnya kekuatan, daya tahan dan kekuatan otot. Itu tadi. Nggak akan sama yang personal yang berat badannya misalnya kita di atas 70 dengan personal yang berat badannya hanya 50, itu kekuatan dan daya tahan ototnya itu tidak akan sama. Kemudian selain berat badan tadi dipengaruhi juga dengan faktor pernapasan. Ya, banyak faktor di sana, kelelahan otot dan daya tahan dan kekuatan. Makanya tujuannya itu adalah untuk melatih sehingga kita mengetahui dari diri kita masing-masing itu indeks kelelahan itu kita sampai berapa. Nah, setelah kita mengetahui indeks kelelahan kita, ya kan, maka kita akan melakukan latihan. Nah, latihan itu gunanya untuk melampaui atau menyetarakan kita dengan indeks kelelahan yang telah dicapai oleh orang-orang lain. Nih, jadi kan kalau dia lebih tinggi dari kita latihan bisa mencapai indeks kelelahan yang jauh melampaui dari yang kita miliki. Nah, jadi indeks kelelahan itu juga kelelahan otot ada dua jenis ya, indeks kelelahan otot dan kelelahan umum. Untuk kelelahan otot itu biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Sedangkan kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, bisa juga dikatakan lesu dalam melakukan aktivitas dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan atau daya tahan otot itu banyak. Dari tadi selain faktor berat badan, faktor pernapasan juga dipengaruhi oleh faktor semangat atau gairah. Itu utamanya. Spirit ya. Jadi apabila bersemangat besar, maka akan meningkat adrenalinnya itu ya. Jadi memaksa otot untuk melakukan aktivitas yang lebih atau melampaui indeks kelelahan. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa macam latihan untuk kita melatih kekuatan kita, khususnya daya tahan otot ya. Bisa dilihat sambil di sini di PowerPoint ini yang Bapak rekam. Jadi cara meningkatkan daya tahan itu adalah yang pertama dengan melakukan gerakan full plank ya. Jadi nanti di gerakan-gerakan yang Bapak sebutkan ini nanti Bapak kasih contoh melalui video ya. Nanti ada juga videonya melalui contohnya. Kalian bisa saksikan di video itu bagaimana macam-macam gerakan untuk meningkatkan daya tahan. Yang pertama tadi kan ada full plank, kemudian ada plank tap ya, kemudian ada hip plank, kemudian ada rock plank, dan terakhir itu adalah ada elbow plank. Jadi ada 5 macam gerakan yang dapat meningkatkan daya tahan otot kita apabila kita lakukan setiap hari ya. Kenapa dilakukan setiap hari? Karena itu tujuannya adalah untuk menyamakan atau untuk melampaui indeks kelelahan tadi. Nah, jadi dari hari ke hari kita mencapai target, kemudian kita melampaui target itu. Nah, itu adalah meningkatkan daya tahan serta meningkatkan kekuatan otot melalui latihan untuk mencapai atau melampaui yang namanya indeks kelelahan. Oke, saksikan nanti video contohnya ya. Nanti Bapak masukkan dalam video ini juga, kalian tinggal tonton. Nah, kemudian setelah selesai menyaksikan video itu, kita langsung berakhir pembelajaran kita tentang daya tahan dan kekuatan otot ini. Seperti biasa, ada tugas di pertemuan 7 ini untuk kalian ya. Ada tugas, dicek aja di Google Classroom-nya, GCR-nya dicek, kemudian dikerjakan masih dalam bentuk rekaman video, khususnya tentang latihan atau praktik dalam meningkatkan daya tahan, macam-macam gerakan plank. Oke, sambil kalian saksikan nanti video ini setelah Bapak menjelaskan, jadi Bapak tutup langsung pertemuan kita yang ketujuh ini.
Simpel aja tentang daya tahan dan kekuatan otot ya. Kita harus bisa menyamakan atau melampaui indeks kelelahan tadi. Oke, sehat terus, ibadah jangan lupa, makan juga jangan terlewat. Tetap patuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Saksikan videonya. Terima kasih. First impression, you OPN, we should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my profile. Let your emotions walk, follow me. Open up. Open up. Need to deep breathe hard at ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. You OPN. Hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's open.